Selamat malam bersama saya Denny Jakirsa di Malam Inspirasi. Ya, jumpa lagi. Semoga apa yang saya sampaikan di penghujung malam ini bisa memberikan inspirasi yang akan membawa kita kepada istirahat di malam hari ini. Teman-teman, ada satu cerita yang menginspirasi saya, dan di balik cerita ini ada sesuatu yang memberikan hikmat bagi kita. Suatu kali ada seorang anak datang berkunjung ke rumah temannya, dan anak yang berusia sekitar 12 tahun, dia disuguhkan beberapa potong roti ditaruh di meja situ, dan minuman. Ketika dia menikmati makan bersama, lalu ketika temannya ini masuk ke dapur atau kemana, ke dalam rumahnya, anak ini mengambil roti, dan karena dia rasakan roti ini sangat gurih, mungkin rasanya tidak asing dengan selera lidahnya. Lalu dia diam-diam roti itu dikantongi di kantong bajunya. Dari situ setelah ngobrol, akhirnya dia berpamitan. Lalu dia beranjang sana ke beberapa tempat. Nah, di dalam anjang sana itu akhirnya anak ini pulang, tiba sampai di rumah, tetapi dia lupa bahwa ada sepotong roti yang dia kantongi dari rumah teman di mana dia berkunjung. Baju itu ditaruh di gantung di belakang pintu kamarnya. Hari pertama baju itu digantung, dibiarkan saja. Hari kedua, hari ketiga dia mulai mencium bau-bau busuk itu. Ini bau dari mana ini? Dia coba mengendus-endus dengan penciuman hidungnya. Mungkin di kolong tempat tidur. Dia coba dus-dus. Mungkin di sela-sela lemari pakaiannya. Dia juga korek-korek dan dus-dus. Kok tidak di sini? Namun setelah kurang lebih 1 jam, anak ini mengendus-endus, ternyata sumber bau itu ada di baju yang dia telah pakai seminggu yang lalu. Lalu dia periksa, semakin tajam, semakin sengat di hidungnya. Lalu dia periksa, oh ternyata ada roti di kantong bajunya. Busuknya dan baju itu ternoda. Oleh karena roti itu sudah sekian hari ada di kantong bajunya. Nah, kawan-kawan, apa yang diinspirasikan dari cerita ini? Kalau kita mau memperhatikan, diinspirasikan dari cerita ini, mungkin kita menikmati atau mungkin kita menyimpan sesuatu yang awalnya baik di dalam diri kita, tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang menyakitkan hati kita. Kita menyimpan dendam,
Jadi ibaratnya ketika ada seseorang menyakiti hati kita, kemudian kita bilang, oh enggak apa-apa, enggak tersinggung kok, oh enggak apa-apa, terima kasih ya, terima kasih, enggak apa-apa kok. Tapi sesungguhnya di dalam hati, diam-diam dia menyimpan rasa sakit hati. Rasa sakit hati itu dia simpan 1 minggu, 2 minggu, kadang bertahun-tahun. Dan akhirnya sakit hati itu telah menggerogoti pikirannya. Menjadi sesuatu yang sangat negatif sekali. Dan dia berpikir, berprasangka buruk terhadap siapapun oleh karena sakit hati yang dia alami. Dan pada akhirnya sakit hati itu terus selama bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun. Dilupakan, diingat, dilupakan, diingat. Dan akhirnya dia mulai sakit-sakitan karena rasa sakit hati itu. Nah, kawan-kawan, dari kisah ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jangan pernah menerima atau bahkan menampung hal yang negatif di dalam diri kita. Kalau kita menampung, menerima hal yang negatif itu, maka itu akan menimbulkan bau busuk, sakit hati, rasa dendam yang akan akhirnya menjadi sebuah penyakit dalam tubuh kita. Mungkin negatif itu sesuatu yang benar buat kita, atau mungkin sesuatu yang mengada-ngada buat kita. Tapi apapun itu, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik mungkin, yang dikatakan orang kepada kita, atau hal-hal yang tidak benar, tidak proporsional. Orang itu membicarakan kita itu mengada-ngada, sebenarnya tidak seperti itu. Itu sebuah fitnah, itu suatu karang-karang yang hendak menjatuhkan kita. Tapi sekali lagi, jangan hal itu kita simpan di dalam hati kita. Tetapi kita buang itu. Kita keluarkan itu. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak buang, itu akan menjadi penyakit buat kita. Oleh sebab itu, apapun hal-hal yang entahkah itu benar, atau itu hal yang mengada-ngada, yang mereka katakan tentang kita, jangan pernah kita simpan itu dalam hati kita. Tapi biarlah kita menolak hal-hal yang tidak benar itu. Kalau hal-hal yang benar, maka kita harus menyadari dan segera mengintrospeksi diri. Harus kita olah dan kita buang hal yang mereka katakan benar tentang kita, ya kita harus buang itu. Kalau hal yang mereka katakan tidak benar tentang kita, juga jangan kita simpan. Kita terima, kita perbaiki diri kita yang tidak benar dari orang-orang yang disampaikan kepada kita. It's okay. Nah, teman-teman, mari. Kalau kita mau sesuatu yang baik dalam diri kita, simpanlah hal yang baik itu kepada diri kita. Tetapi kalau ada hal yang tidak baik kepada diri kita, untuk apa kita menyimpan hal itu? Untuk apa kita menampung hal itu dalam diri kita? Ya, kita abaikan saja. Saya bisa merasakan ketika saya menghadapi sebuah masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif tentang saya, yang
saya dengar dari sekitar saya, yang saya dengar langsung dari orang itu kepada saya tidak menyimpan hal itu dalam hati saya. Saya sudah menolak itu. Saya janji pada diri saya menolak hal yang negatif tentang saya. Saya menolak hal yang negatif tentang saya. Baik yang saya rasakan, baik yang saya pikirkan, baik yang saya ucapkan. Jadi saya menolak sekali lagi hal-hal yang negatif tentang saya atau segala sesuatu yang tidak baik di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, dan di dalam perkataan saya. Nah, ketika hal itu terjadi dalam hidup saya, maka secara otomatis hati saya, pikiran saya, perkataan saya, pendengaran saya menolak hal yang negatif itu. Maka ketika ada hal-hal yang positif, saya simpan dalam hati, saya simpan dalam pikiran, dan saya ucapkan hal yang baik, dan saya menerima hal yang baik. Teman-teman, inilah yang patut kita perhatikan dalam hidup kita. Apakah kita memperhatikan hal-hal yang buruk? Apakah kita mengamati hal-hal yang buruk di sekitar kita, yang tidak baik, yang menyeramkan, yang menjatuhkan, kebencian? Maka itu akan terserap dalam diri kita. Tetapi kalau kita melihat yang baik, kita mendengarkan yang baik, kita merasakan yang baik, maka itu menjadi spirit buat kita. Pilihan ada di tangan kita. Anda mau yang baik, lakukan yang baik. Saya tidak mau menerima hal yang tidak baik. Saya tidak bersedia menampung hal yang tidak baik dalam pikiran saya. Memang saya memiliki keterbatasan. Ya. Memang orang itu memiliki keterbatasan. Ya. Tetapi kita tidak melihat hal yang negatif. Kita tidak mau melihat kesalahan-kesalahan orang itu. Tetapi saya mau melihat ada yang baik di dalam diri orang itu. Ada yang baik di dalam diri saya. Ketika kita berpikir yang baik, ketika kita melihat yang baik, maka hal yang baik itu ada di dalam diri kita. Oke, teman-teman. Itulah ya inspirasi malam hari yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa mari, kalau you ingin hal yang baik dalam hidup you, dalam hidup kita, maka lakukanlah yang baik. Ada sebuah perkataan yang mengatakan, kalau dicubit sakit, jangan mencubit. Oleh sebab itu, kita mulai dari hal yang sederhana saja. Bertemu dengan seseorang, dimanapun, tersenyum. Bertemu dengan seseorang, dimanapun, katakan, luar biasa. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, sederhana saja kita menjalani hidup. Kalau kita ingin yang baik, maka kita lakukan yang baik. Terima kasih teman-teman. Biarlah inspirasi malam hari ini menemani tidur kita semua, Anda dan saya, sehingga besok pagi kita akan menerima yang baik. Kita akan mengatakan, selamat datang pagi hari, dan kita bersyukur. Mari, sekali lagi, bersama saya, Denny Jak Irsa, di Malam Inspirasi. Salam Malam Inspirasi.